sendiri lah. Jadi sebelum ke sana, saya salah nggak ngomong bahwa UPK Samarang salah satu yang terbaik? Mudah-mudahan iya. Mudah-mudahan iya. Mudah-mudahan iya. Tadi belum dilanjutkan nih komposisi. Tadi kan ada badan usaha. Komposisi di UPK sendiri dari ketua apalagi kan sekretaris bendahara. Iya. Kemudian ada di UPK sendiri ada ketua di mana bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan yang ada di UPK, namanya unit pengelola kegiatan. Ini kembali ke Kang Aceh, jadi maka pasti itu pakai kartu. Anda meminta katanya udah pensiun ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Garut, berjumpa kembali di program Guar Garut. Siang ini saya berada di Samarang. Tepatnya ada rest area yang presentatif. Bangunannya keren. Ini adalah gedung PK. Unit pelayanan unit pengelola kegiatan. Dulu sempat dengar ada PPK, ada web ya kalau nggak salah. Nah, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat, hadir di tiap kecamatan. Ada beberapa kegiatan, kalau tidak salah ada fisik juga, tapi fokus di ekonomi. Nah, di Kabupaten Garut kami melakukan survei. UPK Samarang salah satu yang terbaik. Kami, bukan kata UPK-nya, kami melakukan survei dan kami datang beberapa waktu lalu tanpa berkunjung ke pengelola UPK. Jadi foto-foto ternyata memang hasil diskusi kami benar bahwa UPK Samarang salah satu yang terbaik di Kabupaten Garut. Benar tidaknya ya kami akan bertanya, ini mumpung ada hadir nih Pak Aceng Mutakin SPDI. Oh, beliau guru juga ya? Iya. Nah, Pak Aceng adalah ketua UPK. Dirjen siang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada BP. BP itu Badan Pengawas. Badan Pengawas. Ini Kasepuhan Bapak Encep Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekretaris. Jadi ada ketua pasti ada sekretaris. Pak Inde ya, Inde. Ya. Inde Ruslia, Ruslia Edi. Ya. Ini ada 3 suku kata. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada ketua, ada sekretaris, pasti ada bendahara nih. Organisasi kalau tanpa bendahara Yang paling cantik. oh paling cantik, betul paling cantik. Bu Elis Sunartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu terakhir nih, ini sangat sentral karena kegiatan perguliran yang sepengetahuan kami, perguliran itu ngagulirkan uang gitu. Pak Ade Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mulai ke obrolan. Pak Ketua nih, apa sih UPK itu? Terus di Samarang tuh hadir UPK itu tahun berapa? Ya. Terima kasih Kang Tata. Pertama, UPK itu adalah unit pengelola kegiatan, di mana UPK ini dibentuk dari lahirnya program PPK, kemudian beralih ke PNPM ya,
PNPM. Setelah PNPM selesai, transformasi lagi ke DAPM, Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat. Nah, UPK Samarang ya, di sini berdiri pada tahun 2003 dari program PPK yang lahir kalau tidak salah itu tahun 98. PPK lahirnya tahun 1998 di Samarang, di Kecamatan Samarang, baru ada UPK sekitar tahun 2003. Nah, kemudian setelah itu dari 23 ada 4 tahun kira-kira masih dalam sebuah program PPK. Saya motong. Ya. Termasuk di kecamatan lain ya? Iya, termasuk di kecamatan yang lain ada, tapi tidak semua, belum semua kecamatan yang ada program, hanya beberapa kecamatan saja. Ya. Kemudian setelah PPK ada 2007 berubah menjadi program PNPM Mandiri. PNPM Mandiri Perdesaan dari 2007 itu. Ya 2007. Nah, itu berjalan PNPM itu dengan programnya seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Tata, ada program fisik, ya, kemudian ada program ekonomi. Nah, salah satunya di Samarang memang ada 2 program itu berjalan sampai tahun 2014. Seiring dengan berakhirnya kepemerintahan Bapak SBY ya. Nah, dan diganti dengan berhenti itu PNPM. Iya, program PNPM-nya berhenti. Dan waktu itu untuk mengamankan aset ekonomi yang ada, yang mana Kecamatan Samarang itu sampai 2014 itu bantuan yang kita dapat, dana hibah yang kita dapat untuk kegiatan ekonomi perguliran itu sampai 1.500.000.000 lebih. Dan awal Bantuan dari tadi tidak sekaligus. Tapi bertahap dari 2003 berapa, 2004 berapa, 2005 berapa sampai 2014. Itu variatif ya? Iya, variatif. Tergantung desa yang mengajukan sampai dihitung-hitung kita sampai tahun 2014 itu 1,5 miliar modal awal ya. Nah, karena memang pemerintahannya selesai di masa SBY dan programnya pun tidak dilanjutkan oleh presiden selanjutnya, pemerintah selanjutnya, kemudian dari sana maka bertransformasi menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat. Ya. Untuk program PNPM sendiri Kabupaten Garut tidak semuanya tidak semua kecamatan mendapatkan program PNPM Mandiri Perdesaan. Dari 42 kecamatan itu 36 kecamatan Mandiri Perdesaan, sisanya perkotaan. Termasuk Samarang ada salah satu program PNPM Mandiri Perdesaan. Nah, terus yang perkotaan tuh khusus daerah kota ya? Tarogong gitu ya? Tarogong ya, kemudian Garut Kota. Sekarang masih berjalan nggak atau berubah menjadi UPK nggak? UPK tetap ada. Bedanya perkotaan itu, kalau UPK perkotaan itu di tingkat desa justru. Jadi setiap desa ada UPK-nya. Kalau Mandiri Perdesaan, UPK-nya di kecamatan, tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan seperti Samarang, UPK-nya di tingkat kecamatan. Adanya pengelolanya di tingkat kecamatan. Beda dengan program perkotaan. Nah, terus benar nggak? Sepengetahuan kami, informasi itu program PNPM itu dilaksanakan sangat baik. Banyak pujian. Zaman PNPM sok alus mah. Ya, nah ini Bapak pengawas yang bisa menjelaskan yang mengawasi. Seumum ya, tidak ngomong Samarang aja kan? Bukan Samarang, kabupaten. Iya. Karena waktu PNPM itu pengawasannya betul-betul. Ya. Ada pengawasan yang khusus, seperti ada itu apa? Teknik juga ada, jadi kalau pekerjaan itu diawasi tiap hari dalam hal itu, dan masyarakat juga masih benar-benar mau dan memang kualitasnya dijamin. Kalau masalah biaya itu relatif. Kalau dulu Samarang aja masuk tuh paling besar 1.300.000.000 satu kecamatan dah. Dibagi 12 kalau dulu 12.
tapi rasanya semarak, pembangunan semarak ada di waktu itu ada boomingnya. Nah, sekarang kan tiap desa malah 1 miliar lebih, dibeli saja. Jangan-jangan pendamping desa itu cikal bakalnya dari Sebetulnya diakui tidak diakui itu dari PNPM. Cuman kalau dulu KFP itu punya kewenangan, jadi ada sedikit galak gitu Pak. Galaknya apa? Karena punya spesimen. Kalau sekarang ya udah masing-masing. Nah itu tiap desa tidak seluruhnya sama ya, bantuan Tergantung hasil usulan. musyawarah misalkan. Tidak sama. MAD. Yang tadi Pak Tim bilang, jadi sesuai kebutuhan dan ajuan dari proposal terdahulu. Oke. Nah kalau masa ada PNPM, peran desa sentral. Saya waktu itu BPD gitu. Ya, tapi setelah saat ini desa kayak kurang berperan gitu. Ya. Itu benar nggak? Iya. Sebetulnya begini Pak, kan? Jadi bukan kurang berperan, justru karena ini aset masyarakat kan, dana hibah yang menjadi aset milik masyarakat yang dititipkan kepada pengurus UPK, gitu ya. Nah, sebetulnya ini manfaatnya untuk desa. Cuman desa memang semenjak tidak adanya program fisik, bantuan fisiknya gitu, hanya ada pergulirannya yang menurut mereka nggak tahu lah seperti apa gitu program pergulirannya ini, jadi kurang antusias terhadap program ekonominya gitu. Tapi tetap kami di sini di UPK selalu melibatkan kepala desa sebagai perwakilan dari masyarakat. Hingga setiap LPJ kami undang kepala desanya sebagai pertanggungjawaban kami lah ke masyarakat setelah kami bukan tidak diakui, mungkin oleh pemerintah disuruh memilih atau membuat payung hukum sendiri. Nah itu berarti membuat payung hukum sendiri gitu. Pani, peran UPK APM ini apa sekarang setelah hilangnya PNPM? Kami justru mengembangkan dan melestarikan aset peninggalan dari PNPM, yaitu kegiatan ekonominya berupa perguliran pinjaman. Terhadap masyarakat. Terutama masyarakatnya masyarakat miskin tentunya, karena ruh PNPM itu adalah programnya untuk menuntaskan masyarakat miskin. Walaupun memang pada tataran kenyataannya kami juga melibatkan masyarakat yang umum, bukan hanya di rumah tangga miskin saja, tetapi masyarakat yang biasa yang memerlukan pinjaman dari UPK, kami tetap berikan dengan catatan kita verifikasi dulu gitu, seperti itu Pak. Itu ada kelompok ya? Ada. Ada bentuk kelompok. Iya, karena sesuai dengan ruh PNPM itu sendiri Pak, bahwa persyaratan yang paling utama dari awal program PNPM itu harus pinjaman kelompok, tidak boleh perorangan kalau dulu. Tapi sekarang di kecamatan yang lain ada yang sudah setelah tidak ada lagi PNPM berubah menjadi DFD APM, ada yang perorangan. Ada. Kalau kita belum, masih kelompok. Masih tetap kelompok karena kelompok itu lebih teruji. Kalau perorangan boleh? Belum ada kesepakatan di tingkat musyawarah kecamatan. Jadi kita masih tetap pinjaman kelompok. Nah kalau tidak salah kelompok itu harus perempuan. Nah itu perempuan yang bisa menjawab silakan. Benar nggak? Mungkin menambahkan ya. Iya, dari program ekonomi itu ada yang dinamakan UEP, itunya kegiatannya UEP dan SPP. UEP itu adalah usaha ekonomi produktif. Yang produktif itu biasanya kan campuran, ada laki-laki sama perempuan. Terus yang SPP simpan pinjam perempuan, bukan perempuannya disimpan ya Pak ya. Jadi simpan pinjam khusus perempuan. Emang ibu-ibu aja yang itu yang pinjam gitu. Nggak boleh bapak-bapak? Nggak boleh. Ada kan yang namanya UEP ya. Berarti ya kalau UPK tuh memuliakan perempuan ya. Iya. Itu kebutuhan kan bisa saja. Ini sudah rahasia umum, si peminjam baik di bank
atau di lembaga-lembaga keuangan kan ada banyak yang konsumtif kan. Iya. Nah, untuk mengontrol itu ada nggak dari UPK sendiri? Ada, kan sebelumnya dicek dulu itu kan sama tim verifikasi. Terus alhamdulillah sudah sinkron, udah di kunjungan ke lapangan juga. Terus pencairan alhamdulillah, tapi kan diketahui juga sama suaminya ya pada lancar gitu. Lancar ya. Ibu-ibu itu teh. Ada berapa kelompok? Banyak tapi yang sekarang mau tinggal 75 yang aktif. Ya, 75 Yang aktif, kelompok. iya. Masing-masing kelompok tapi desa beda-beda. ya? Dari masing 13 desa Samarang. Pernah macet nggak? Ada kemacetan? Ada macet namanya. Pasti ada ya. Tapi tidak ada sanksi ya? Nah itu dia, kalau sanksi kan dikembalikan lagi ke kelompok. Sebenarnya ada di dalam perjanjian itu tanggung renteng kelompok SPK ya, perjanjian itu. Cuman ya tetap ketua kan berhak ngambil apa yang dijaminkan di sana, kan ada di proposal apa yang dijaminkan sama anggota ke kelompok itu, yaitu tanggung rentengnya. Ini warga Garut ini menarik ya. Kalau Pak Bupati atau pemerintah daerah bicara laporkan jika masyarakat meminjam ke bank atau badan keuangan yang ilegal, nah hadir sudah lama UPK. Kalau bicara melawan Bank Emok, ya UPK sudah melakukan itu dengan bunganya minim ya. Terus masyarakat juga saling bersilaturahmi karena ada bentuk kelompok, walaupun Bank Emok juga kelompok. Nah, sila bareng kan Bank Emok, kalau tidak salah. Nah di UPK Samarang dan UPK pada umumnya ada berapa musisi? Ya ada ketua, terus ada sekretaris. Tolong disebutkan dan fungsi-fungsinya. Di UPK Samarang ya, ada kelembagaan gitu. Kelembagaan UPK. Kalau di sekarang itu setelah DAPM itu sebetulnya kita sebelum ke arah sana ya Pak, karena kita harus berbadan hukum menurut di surat edaran Menkokesra tahun 2014 waktu itu, setelah masa program PMPM berakhir kan kita harus memiliki badan hukum sendiri. Yang dimana di surat edaran sana ada 3 pilihan waktu itu. Yang pertama menjadi PT, kemudian koperasi atau PBH, perkumpulan berbadan hukum. Dan kebetulan Garut sepakat ya, UPK Garut oleh asosiasi dirempukan, kita sepakat di PBH, perkumpulan berbadan hukum. Jadi tetapi sebetulnya di Garut juga sampai sekarang masih ada UPK yang belum berbadan hukum. Ya, karena untuk melindungi aset ini sebetulnya, karena belum ada undang-undang yang jelas untuk UPK, khawatir ada hal-hal yang tidak diharapkan, maka UPK memiliki notaris sendiri, itu badan hukum. Di badan hukum perkumpulan sendiri memang ada beberapa kelembagaan, dimulai dari BPP, kalau dulu BKAD ya. Ada badan pengawas ya. Sekarang masih ada BKAD? BKAD berubah nama. Berubah. Iya, jadi BPP itu. Badan Pengurus Perkumpulan. Karena kalau BKAD kan dijabatnya PNPM. BKAD juga ada di tingkat kecamatan kalau tidak salah ya. Ada. Di undang-undang desa kan ada BKAD. Kalau di UPK itu sekarang sudah menjadi BPB, Badan Pengurus Perkumpulan. Kemudian ada badan pengawas perkumpulan dan ada unit-unit usaha. Sebentar, di BPP ada struktur? Ada. Ketuanya? Ketua, sekretaris, bendahara. Ya dulu kan BKAD kesannya lebih ketua kepala desa. Oh iya. Kalau BPP-nya? Tidak. Sebetulnya dulu juga enggak sih. Enggak harus kepala desa. Dari zaman program juga tidak harus kepala desa. Malahan kalau bisa sih orang yang independen dari kepala desa. Sebetulnya karena untuk badan kerjasama antar desa itu kan untuk menyatukan desa-desa. Gitu. Baiknya sih dari luar kepala desa.
termasuk di Samarang dari dulu udah beberapa kali dan memang tidak dari kepala desa ya, dari luar kepala desa, BKAD-nya, gitu, BKAD-nya kalau sekarang menjadi BPP, kemudian Badan Pengawas, dan ada unit-unit usaha perguliran, kemudian unit usaha lain ada. Kalau kita kan dari baru tahun kemarin lah, alhamdulillah kita dengan berdasarkan musyawarah bersama para kepala desa juga kita memutuskan untuk membuka usaha baru selain dari perguliran, yaitu adanya minimarket dan kedai dengan konsep rest area. Luar biasa ya. Di kecamatan lain ada nggak rest area, kedai, minimarket? Kalau ini mah baru di Cibalong yang ada minimarket aja, minimarket. Tapi yang lain ada juga yang punya penginapan di Sayanggelang. Ada Sukaresmi Bayongko, dia punya penginapan di Sayanggelang. Bentuk usahanya. Jadi masing-masing memang punya kreativitas tersendiri lah. Jadi sebelum ke sana, saya salah nggak ngomong bahwa UPK Samarang salah satu yang terbaik? Mudah-mudahan iya. Mudah-mudahan iya. Mudah-mudahan iya. Tadi belum dilanjutkan nih komposisi. Tadi kan ada badan usaha. Komposisi di UPK sendiri dari ketua, apalagi kan sekretaris bendahara. Iya. Kemudian ada di UPK sendiri ada ketua, di mana bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan yang ada di UPK, namanya unit pengelola kegiatan. Ya. Tadi ada beberapa kegiatan, ada kegiatan perguliran, kegiatan usaha lain, minimarket dan yang lain. Ketua memang bertanggung jawab secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada sekretaris, itu manajemen operasionalnya, surat menyurat, kemudian membuat SPK dan yang lain-lainnya banyak. Kemudian bendahara sebagai manajer keuangannya, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kita sebetulnya di unit perguliran ada lagi manajer perguliran. Nah, kemudian di unit minimarket ada manajer yang menangani minimarket. Berarti tadi kan ada manajer perguliran, Pak Ade ya? Iya. Terus manajer tadi minimarket? Minimarket untuk sementara gitu. Untuk sementara masih dipegang dulu, masih merangkap dulu karena memang memang karena dengan kekuatan operasional yang ada belum bisa mencapai ke yang lebih profesional lagi. Kita manfaat dulu SDM ini aja yang ada gitu lah. Sambil kita mengelola perguliran yang dimana agak nyantai kan, kalau perguliran itu verifikasi, kemudian kalau ada yang macet turun ke lapangan, bisa kita di sini juga memaksimalkan SDM untuk mengelola minimarket dan kedai. Kalau macet turun ke lapangan? Iya. Dilihat ya? Iya, dicek. Karena untuk kemacetan itu kan banyak hal. Apakah macet itu di anggota atau di ketua? Dari anggota udah lunas, ulah menyetorkan ke ketua. Tidak. Iya, dari ketua kelompok. Ketua kelompok nggak ada yang nggak nyampe ke sini, kan kita perlu ngecek ke lapangan gitu. Makanya ada pengecekan. Saya ingin ke pengawas. Pak, zaman dulu di sekolah itu suka takut atau pada was-was datang pengawas, atau di Pemda kadang-kadang persiapan karena akan datang inspektorat. Ini Bapak kalau datang ke kantor ya, itu hampir sama sebetulnya. Di sisi lain cuman caranya lain. Pengawasan tapi dengan cara kekeluargaan kalau di UPK itu sekarang. Berapa orang Pak di pengawas? 2. Kebetulan tinggal 2, kena Pak Edi Akbar itu meninggal dunia. Oh iya. Beberapa bulan yang lalu. Oh, seluruhnya 3. Ketua Pak Bang Sobana, terus sekretarisnya Pak Edi Akbar lah kalau begitu. Nah, saya sebagai anggota, artinya sekarang Pak Oban nanti agak sibuk. Sebetulnya Bapak pensiunan dari masyarakat biasa. bukan pensiun. Nah, itu. Tapi ke UPK ngantor ya? Ngantor, alhamdulillah. Ya. Tiap hari. Sebetulnya dari UPK itu ada keinginan, biarlah seminggu sekali dulu, tapi nggak enak gitu. Mendingan di sini tiap hari. Ya. Nggak pada takut mereka. Wah, Jadi itulah. Tiap hari saya diawasi terus. Hanya alhamdulillah. Nah. Jadi UPK di Samarang sekarang
Jadi Bapak bisa lihat kalau disebut paling bagus di Garut ya saya juga mengakui karena ini akibat dari pengurusnya tuh melaksanakan SOP yang sebetulnya Yes, keren. ya Ini bagus-bagus Pak ya. bagus. Ini penilaian saya terusnya bagus. Ini yang Kalau terbaik, kekurangan ada sedikit lah. Ini yang terbaik di Garut ya. Barangkali sekarang mah begitu lah. Jangan barangkali ya. Karena ini Pak, kalau dibilang yang terbaik kasihan orang lain. Iya. Jadi kita memberikan lahan buat orang lain. Berusaha menjadi yang Untuk terbaik. kita, tapi kita Saya bilang kan salah satu. Ya. Tapi jangan tanya mana lagi, kan salah satu berarti ada lagi kan. Iya, ada. Saya kesulitan untuk mencari ada lagi. Ini mohon maaf teman-teman UPK kecamatan lain, khususnya Singajaya. Sahabat saya, Singajaya belum ke survei karena tim tuh mengatakan jauh Pak sana ke Singajaya, termasuk Cibalong. Tadi disampaikan ada minimarket. Ini kembali lagi nih ke teman-teman. Tanah ini luasnya berapa? Pak Sekretaris. kalau tumbakannya 81 kali 14 gitu aja. Sebelumnya nggak di sini kan UPK? Enggak, kebetulan sebelumnya di pemulihan Yang saya beberapa kali pindah sebutnya waktu itu di kontrak kemudian sempat di pemulihan punya lahan sendiri waktu di pemulihan cuman terlalu sempit kemudian cari alternatif lain di sini. Sudah berapa tahun di sini? Baru satu tahun baru satu tahun di sini. Ini saya pengen ke minimarket seperti minimarket apa mat-mat gitu ya? Iya, sama. Harga sama. Pak Ayo. Pak Muslim. Ayo. Pak Muslim. Manajer ya. Kepala gudang ya. Kepala gudang. Yang manajer perkuliahan. Kepala toko. Kecil kepala toko mah. Gudang. Gimana? Harga Iya. apa? Pakai struk kan? Ya, biasa seperti halnya toko minimarket yang ada di kita, termasuk biasa yang populer itu antara HI ya, sama itu juga harga kita tetap bersaing Malah ada yang lebih rendah ya. ya, malahan kita ya ada yang di bawah mereka gitu Ada yang di bawah. ya. Untuk apa itu? ya gak terlalu beda sama itulah, udah modern pelayanan atau fasilitas yang adanya minimarket. Itu apa jenis-jenis apa makanan atau barang-barang yang dijual nyari sama nggak dengan Sama. Iya, mirip. sama ya? Oh, bisa. Paling ditambah ada tambahan dari UMKM atau dari Iya. produk kelompok. Oh, Ya, ada produk kelompok yang yang nyimpan nitip di sini. Ya, ya. sekaligus memberdayakan kelompok juga kan. Intinya kan ke sana. Sebenarnya kan itu konsepnya sekaligus rest area gitu, dan sekaligus kita bisa nitip sentra oleh-oleh juga di sini. Prioritas pada Ya. kelompok. Justru konsepnya gitu Pak. Jadi ketika kita bikin minimarket itu sebetulnya bukan minimarket biasa. Karena kita ada dikelilingi oleh kelompok-kelompok Ya. ekonomi kan, kelompok ekonomi yang kreatif itu. Karena saya berpikir begini sebelumnya, banyak yang jadi kendala itu orang yang bikin produk itu marketing kan. Yang paling susah itu marketing gitu. Kalau sekarang enak ada online, tetapi yang offline-nya jarang yang kelompok dari masyarakat biasa bisa masuk ke Alfamart, ke Indomaret kan, apalagi ke Jogja. Nah, ketika kita sediakan minimarket di sini, maka khususnya yang produk-produk yang ada di Samarang, ayo kita masuk di sini, ikut nyimpan di sini dengan sistem konsinyasi atau bagaimana kita kerjasama dengan mereka, yang artinya bisa membantu mereka gitu dalam marketing juga di sini. Itu sebetulnya salah satu target kami dan keinginan ke depannya. Bahkan kalau misalkan karena kan tadi yang dikatakan adalah jalur wisata, saya inginkan kalau sekarang itu baru 30 UMKM, 70 umum, kedepannya bisa jadi 50-50, ada produk UMKM lebih banyak,
yang umumnya lebih sedikit, justru itu yang jadi target. Artinya kita membantu mereka lah, membantu masyarakat khususnya dalam marketingnya. Gitu. Produk apa yang disajikan di sini dari kelompok? Makanan atau Makanan. Kebanyakan baru makanan. Oh, makanan ya. Makanan ringan. Salah satunya apa? Ada bisa disebutkan nggak? Keripik. Keripik. Iya. Singkong, keripik Keripik talas. sapi. Terus konsumen yang dari luar ada juga yang banyak yang parkir di sini. Ada yang parkir, ada. Alhamdulillah. Oke, ini warga Garut sekali lagi, khususnya warga Samarang, umumnya Kabupaten Garut. Jadi jangan dulu meninggal sebelum datang ke area Samarang. Jadi jangan dulu meninggal sebelum menginjak kaki dan berbelanja, karena minimarket ini dominan produk-produknya dari kelompok yang dibina oleh UPK. Jadi kalau beberapa dinas perbankan selalu bicara binaan kelompok, teman-teman ini dan UPK di Garut rata-rata memang sudah melakukan binaan sekian tahun ya dari berdirinya PPK di Kabupaten Garut dan Indonesia pada umumnya. Nah, saya pengen tahu ini nih, kedai. Kenapa inisiatif ada minimarket, ada kedai? Ya. Mungkin karena apa ya, konsep kita rest area. Konsep rest area mungkin identik dengan orang yang istirahat gitu ya. Mungkin ada yang mau kembali. Soalnya dari sini kan bukan hanya wisata saja sebetulnya. Ini juga merupakan jalan alternatif ke Bandung sampai Kamojang kan. Ke Majalaya itu jalan alternatif. Kadang-kadang kalau momen-momen liburan sebelum PPKM, momen-momen liburan atau momen-momen hari-hari raya gitu, itu lumayan, pengunjung cukup lumayan, lumayan macet, istirahat sekalian jajan. Ya udah terpikir kita untuk konsep bikin kedai gitu, untuk bikin kedai. Kenapa nggak ada produk-produk Garut dipasang di sini kan? Karena ini rest area kan, misalkan jaket kulit atau apa, produk Samarang, ada nggak berpikir untuk ke sana? Ada juga sih untuk berpikir. Emang konsepnya kita ke sana sebetulnya karena berbagai kondisi waktu itu. Kita pertama launching juga sudah terhambat dengan pandemi gitu. Oh, launching 2020. Iya, pandemi. Baru buka ini Itu bulan apa? Januari. Pas itu. Pas kemarin baru Pamistor langsung merelain Kahalu, baru kita mulai untuk di kedai. Langsung ditutup kan PPKM level 4 PSBB dulu ya. PSBB kita tutup. Kita tutup karena tidak bisa, terus sempat juga kemarin PPKM. Ini juga baru berjalan 1,5 bulan kalau nggak salah. Karena kita juga tutup cukup lumayan lama. Cukup lumayan lama juga kedai. Kalau minimarket enggak ya? Minimarket enggak, kalau minimarket enggak. Cuma Jam operasional kita kurangin. Nah, boleh nggak saya bertanya lebih dalam nih? Berapa omset? Nggak perlu disebutkan nominal angka secara jelas ya. Tapi gambarkan dengan apa lah? Hasil dari kelompok, kemudian penjualan minimarket dan gede. Setiap bulannya itu mencapai berapa? Bagaimana, Bu? Alhamdulillah, mungkin kalau itu ya, kalau pendapatan peguliran yang lebih gede, cuman kan itu udah berjalan lama dari peguliran. Sekarang ditambah lagi dari minimarket dengan ditambah lagi kedai. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu sebesar apa ya? Pegawai di minimarket berapa orang? 5 orang. Di kedai? Itu kan juga itu akan harus digaji. Jadi alhamdulillah kedai ada tertutupi 3 juga orang. itu. Kedai 3 orang. 3 orang. Berarti Jadi 8 8. Lumayan Iya. pekerjaan kita di sana. Artinya gini Pak, kita kan konsepnya pemberdayaan masyarakat. PPMPM itu kan lahir karena program pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya toko baru, ya, usaha baru, minimarket, kemudian kedai balarea, kita bisa mendatangkan para pekerja baru, para karyawan-karyawan baru yang alhamdulillah dari sekitar sini, yang dekat-dekat ini, dari Kecamatan Samarang. Karena dari proses perekrutannya kita syarat utama itu harus orang Samarang karena ini milik Samarang gitu, milik masyarakat Samarang. Dalam perekrutan seperti biasa Pak, ada tes dan yang lain-lainnya karyawan itu ada.
data seperti biasa profesional aja karena kita ingin sebetulnya karyawan yang terbaik. Dari omset sekarang karena memang ini di masa pandemi itu luar biasa, tapi alhamdulillah kita masih bisa menggaji mereka gitu ya. Kita ada tambah-tambahnya juga buat menambah dari penghasilan dari perguruan juga alhamdulillah. Insya Allah lah. Masih ada surplus di akhir tahun gitu. masih ada surplus di akhir tahun yang memang mungkin ada beberapa kecamatan yang lain kan ada yang dawan dan yang lainnya, tapi UPK Samara dengan pergulirannya tetap berjalan, kemudian ada unit usaha barunya, alhamdulillah masih bisa bertahan dan mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Ini disebut oleh ketua nih, jadi saya terpancing surplus. Berapa surplus per tahun? Kalau sebelum pandemi itu kita di angka 750-an, 750 juta. 750 juta. Iya. Tapi ini kotor, masih kotor ya? Iya. Masih kotor karena kan ada operasional. Tiap kecamatan beda-beda ya. Beda-beda. Ada juga yang tidak ada surplus. Ada sampai sekarang ada yang uangnya hilang. Ada yang hilang juga. Ada di masyarakat, habis di masyarakat. Di Kabupaten Garut ada berapa UPK? Yang apa? Yang aktif masih berdiri. Masih banyak. Kemarin 29 PK. Tapi tidak 42 kan? Tidak. dari 36 Dan 36 kan 42 itu 42 kecamatan itu kan ada perkotaan. Oh iya. Perdesaan hanya 36. Dari 36 Jadi 29. yang aktif itu ya sekitar 29 PK. masih Masih sehat ya. aktif. Yang lainnya kenapa? Nggak tahu. Itu salah pengelolaan atau bagaimana? Nggak tahu. Memang sih. Disurvei lagi itu. Harus dicek. Iya. Salah kalah. Oke, alihkan pertanyaan. Tolong luruskan tadi di segmen awal saya mengatakan bahwa UPK di Garut dan Indonesia itu menepis hadirnya Bang Emok ya. Betul nggak, minim nggak bunga di UPK itu katanya minim? Betul ya? Iya. Coba jelaskan. Kebetulan untuk bunga di UPK itu 18% per tahun, 1,5% berarti per bulan, flat gitu. Oh, flat, ya. Jadi kalau simulasinya gini, misalnya 1 juta itu cuma 15.000 jasa, kita terapkan jasa ya ke masyarakat dan itu dan kenapa sampai saat ini masih bisa bertahan, mungkin kita berikan juga pemahaman pada masyarakat. Kalau minjam ke Bank Emok misalnya, silahkan diperhitungkan Anda misalkan pinjam berapa, cicil tiap hari atau tiap minggu berapa, coba bandingkan dengan UPK. Kita berikan pemahaman itu kepada masyarakat. Ya. Jadi keuntungan di UPK kita jelaskan ke masyarakat. Kalau bank konvensional itu berapa persen? 2% kalau nggak salah. Oh, 2%. 2% Ini lebih. 1,5 Paling ya? kecil. 2,5 sekarang ada ya. Ada yang 4 sekarang konvensional. Ada yang 4%. 1,5. Ada yang bunga nggak flat, ada juga kan konvensional. Kalau kita cuma 1,5% 1 bulan. Itu Lagian setiap kita catatan kan sama ya? Sama. Kalau Itu rata-rata sama. terus kan pengembaliannya juga sebenarnya ringan kan, ini 1 bulan. Kan kalau Bang Emok kayaknya Ya, semingguan, 2 mingguan kan harus hadir lagi ya gitu. Tapi kadang-kadang di masyarakat karena mungkin pengembalian mingguan perasaan sedikit gitu. Padahal yang sakit gitu. Padahal kalau kita kalkulasikan 1 bulan, kalau dia pinjaman berapa itu ya cukup besar. Dan luar biasanya persyaratannya sangat ringan sekali. Apa tuh? Hanya fotokopi KTP Dan dan kakak kakak satu saya. kali. Satu kali. Itu juga tidak, satu kali. tidak ada jaminan, Tidak ada apa-apa. jaminan. Tidak ada anggunan gitu ya? Tidak Iya. ada. Nah, itu Tidak ada punya, tidak ada denda. Jadi kalau misalnya gini, ada anggota masyarakat atau ada kelompok yang nunggak setahun lebih ya, misalkan tunggakannya tinggal berapa? 700 misalkan, sampai 5 tahun juga tetap aja segitu, nggak ada 700. apa-apa 700 tunggakannya gitu. Nggak ada. Jadi kita nggak ada apa-apa. Malah ada sistem rescheduling kalau bisa di sini dicicil kembali. Cicil Bisa kembali 1 tahun. Tapi kenapa ya sebagian masyarakat itu masih memilih Iya. jalur-jalur cepat? Cepat. Bang Emok lah gitu. Itu sudah melakukan penelitian kan pasti PKT. Anges kita salurkan lebih cepat bisa. Karena Bang Emok tuh walaupun dicegah oleh pemerintah, khususnya Garut kan Pak Bupati sering mengatakan lapor kan gitu. Itu bagaimana? Sebetulnya
tergantung karakter si masyarakat, Masyarakat. si peminjam itu juga Pak. Ya. Kembali Karena lagi. pertama memang kalau yang setia kepada kita nggak ada yang lain. Tetapi kalau ada kelompok juga yang haus dengan Ada masyarakat. pinjaman kan gitu. Ke kita minjam, Ke sana juga ke minjam. Bang Emok Oh, juga iya, minjam. iya. Jadi untuk bayar ke kita pencairan dari Bang Emok dan itu saya sebetulnya masih menekan kelompok anggota kelompok yang seperti itu ke tim verifikasi kalau bisa jangan dicairkan kalau yang kemana-mana gitu. Gitu. Kita pelihara aja yang setia ke UPK aja. Gitu. UPK ada moto nggak? Samaran atau umum lah. Tadi ngomong setia nih ketua. Jadi saya terinspirasi gitu. Dari dulu masih kompak. Enggak ya. Tapi pernah lihat logo itu ada sapu ya? Sapu. Ya, pakai kompak namanya. PPK itu dulu. Dulu itu PPK. Oh, dulu ya. Sekarang mah nggak berlaku ya. Dan logonya ini ya. DAPM. 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 Oke. Ini saya pengen menyinggung ke hal informasi yang saya dapat di beberapa media ya, bahwa UPK itu akan dilebur. Mohon diluruskan, akan dilebur karena akan dikelola oleh desa dengan jargonnya bumdesma ya. Itu betul nggak, atau apa yang sebenarnya informasi yang valid? Iya. Ini sebetulnya berawal dari ketika kita mengajukan payung hukum ya UPK kepada pemerintah. Kita juga pernah beraudiensi ke Bupati, Pak Wakil Bupati waktu itu, dan ke pemerintah pusat, ingin adanya undang-undang yang mengatur ya, UPK itu sendiri, tetapi tidak boleh isinya harus sesuai dengan yang program PNPM. Nah, tetapi tidak sampai tahun berapa, tidak kelar-kelar juga. Malahan muncul PP 11 ya di tahun 2020 itu yang mengatur itu tentang BUMDes ya. Nah, salah satu dari ayat yang ada di PP 11 tahun 2020 itu yaitu adanya UPK harus bertransformasi menjadi BUMDesma. Nah, artinya aset semua yang ada di UPK semuanya harus dialihkan menjadi aset BUMDesma. BUMDes, Badan Usaha Milik Desa ya, bersama tapi bersama. Tetapi di sana juga ada sebetulnya aturan-aturan khususnya. Apakah ini nanti melebur dengan ke desa atau tersendiri pengelolaan asetnya UPK-nya itu sendiri. Terus ada penyertaan dari penyertaan modal dari desa. Itu belum tahu karena sampai sekarang masih saya melihat masih uji publik. Masih proses uji publik, dan kita Asosiasi Nasional juga mengajukan penolakan. Oh, ditolak? Iya, mengajukan penolakan. Bukan apa-apa, karena yang kami inginkan sebetulnya bukan peralihan ke BUMDesma, tetapi ada payung hukum yang khusus mengatur tentang pengelolaan UPK gitu kan. Karena memang ada ketakutan sih kami ketika menjadi BUMDesma atau BUMDes ya, ada ketakutan kalau sudah menjadi milik desa, biasanya masyarakat cenderung lebih ke ini bantuan yang seperti itu yang ditakutkan. Akhirnya kita takut aset ini bukannya berkembang tapi habis kan, itu salah satunya. Makanya kami bahkan mengajukan judicial review ke MK kan, dari Asnas itu ya, ke MK, tapi sampai sekarang masih proses itu, proses. Dan sekarang belum ada ya juknis yang mengatur bagaimana pengalihan aset ini ke BUMDesma. Ya. Tetapi di dalam PP 11 itu sudah ada penjelasan bahwa paling akhir itu harus 2022 sudah 2022 sudah harus pindah ke kita juga. Kalau untuk Semarang sebetulnya karena ini bukan milik kami ya, ini milik masyarakat, dan memang milik masyarakat ini sebetulnya kembali ke masyarakat, dan memang kita seharusnya itu kita bermanfaat untuk masyarakat. Bagi kami sebetulnya apakah ini nanti akan tetap jadi UPK itu saya bersyukur, dan kita bisa mengelola dengan leluasa ya,
kemudian ataupun misalkan nanti akhir-akhirnya mau menjadi BUMDesma, kenapa ya tidak bagaimana lagi gitu kan? Karena kalau memang keinginan pemerintah, walaupun secara aturan ini kan dana hibah, kalau dana hibah nggak mungkin diambil lagi kan sebetulnya kan, karena itu sudah menjadi milik masyarakat. Kalau misalkan gini Pak, program yang sama PNPM itu kan ada Raksa Desa dan yang lainnya, sampai sekarang KUT kan sudah nggak ada apa-apa lagi. Ini dana amanah ini, PNPM ini sampai sekarang ada dan masih tetap ada gitu. Kita tetap bertahan insya Allah. Oke. Warga Garut, seperti kabar yang sudah beredar dan 2022 UPK akan bertransformasi menjadi BUMDesma. Jadi desa-desa terlibat memiliki ya di UPK ini. Tetapi harapan teman-teman UPK di Garut dan Indonesia pada umumnya perlu ketegasan payung hukum terhadap lembaga UPK itu sendiri, bukan berarti ditransformasi ke BUMDesma. Karena sepanjang ini sebagian publik juga menilai bahwa desa bukan mengelola keuangan usaha atau usaha keuangan. Desa hanya menerima bantuan dari pemerintah, kemudian menyalurkan dengan kegiatan-kegiatan fisik atau ekonomi. Jadi tidak sedang berusaha. Nah, kalau UPK ini memang khusus untuk mengelola. Dan sudah berapa tahun berjalan UPK di Indonesia itu? Dari 98 ya, berarti 23 tahun berjalan ya, berkembang baik. Salah satunya di Samarang ini, di kecamatan lain, dan di kecamatan kabupaten lain, di wilayah Indonesia Timur, Barat juga. Nah, saya ingin ke Ketua, tolong ditegaskan ya, apa harapan keinginan yang sebenarnya terkait UPK yang akan menjadi BUMDesma itu? Harapan kami sebetulnya bukan harapan saya sendiri aja, gitu. Tapi rekan asosiasi semuanya dari tingkat kabupaten, kemudian dari tingkat provinsi, bahkan sampai nasional, gitu ya, bahwa UPK ini tidak transformasi ke BUMDesma harapannya, karena ada kecenderungan seperti itu. Ya, kita pingin kalau betul-betul pemerintah ingin ya melindungi aset yang ada di UPK, coba bikin peraturan atau undang-undang atau apa gitu kan, yang bisa memayungi hukum tentang pengelolaan UPK sebagaimana yang dilaksanakan di program PNPM itu. Seperti itu yang kami inginkan, termasuk semuanya UPK. Karena PNPM itu kan udah teruji, programnya sangat bagus, dan UPK melanjutkan sisa aset yang ada dari program ekonominya. Waktu PNPM jelas payung hukumnya. Ada, kan itu kementerian dari. Kalau saat ini nggak ada. Justru sekarang itu nggak ada, jangan pernah ada pemeriksaan dari inspektorat, nggak ada. Kalau dari apalagi dari BPKP, dari nggak ada. Karena udah mandiri kan gitu. Makanya banyak yang UPK yang jatuh dan yang lainnya. Dan sebetulnya beruntung bagi UPK yang tumbuh ya, sehat, minimal bisa mempertahankan seperti ini, luar biasa. Karena nggak ada pemeriksaan dari eksternal gitu, hanya internal saja dari PPUPK saja. Tapi laporan-laporan ke Pemda ada ya? Sebetulnya tidak ada wajib karena tidak ada undang-undangnya. Cuman di Garut, khusus di Garut ini ya, spesial di Garut itu kita tetap bekerja sama dengan BPMD ya, bagian LHD itu kita tetap memberikan laporan kepada mereka. Itu sebagai rekapan saja, sebagai catatan BPMD. Sekarang itu yang beredar itu berapa itu aset UPK itu sebetulnya hanya itu. Jadi tidak ada kewajiban sebetulnya, karena tidak ada payung hukum itu sendiri gitu. Saya boleh mengatakan begini nggak? UPK itu dianggap miliar kan? Ya betul. Tapi masih banyak yang bertahan ya. Betul. Ada
29. 29. Itu masih berjalan ya? Masih berjalan tanpa ada pengawasan dari pemerintah. Gitu. Keren. Iya. Nah, ini season terakhir closing nih ketua nih untuk pemerintah daerah lah atau dan pusat. Semua closing ya. Silakan. Kami dari UPK Samarang khususnya UPK DAPN Samarang berharap kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat, tolong lindungi kami dengan aturan yang jelas, aturan yang benar, aturan yang memang sebenarnya mengelola UPK sesuai dengan ruhnya UPK, yaitu berdasarkan dulu dengan program PNPM. Bukan kami menolak adanya transformasi ke BUMDesma, ya, atau ini terserah pemerintah seperti apa nantinya, tetapi kami sebetulnya hanya ingin pengelolaan aset ini dilindungi supaya kami juga terawasi baik secara internal maupun secara eksternal dari pemerintah. Oke. Yang lainnya silakan 1 menit ya. Terkait apa saja? Terkait barangkali pertama saya ucapkan terima kasih atas adanya acara ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus dengan kejujuran, barangkali dengan dedikasi dan protokol yang dipakai, inilah menjelma di Samarang diantaranya. Terus juga tidak lepas dari bantuan ibu-ibu kelompok di desa-desa. Tidak akan maju kalau tidak ada kerjasama antara UPK juga dan kelompok. Jadi sama-sama ada bantuan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Oke. Begitu barangkali. Silakan. Cukup? Oke. Ya, tambahan yang terakhir. Silakan. Ya, yang terakhir ini tambahan bahwa dari modal awal 1,5 M itu aset kita sekarang menjadi 5 miliar 5 miliar sampai 2020 ya. Sampai 2020 5,3 dari 1,5. Dari 1,5 modal, berarti ada surplus keuntungan yang luar biasa. Ini warga Garut, jadi saya ngomong tadi tepat sekali ya, kalau ini yang terbaik, jadi bukan salah satu ya. 1,4 miliar aset awal, sekarang sudah mencapai 5 miliar. 5,3. Termasuk fisik kan? Iya. Bergerak dan tidak bergerak. Oke, warga Garut, terima kasih sudah menyimak perbincangan kami bersama para petinggi UPK Samarang. Jangan dulu meninggal sebelum menginjak kaki di rest area Samarang. Dan jangan dulu sakit sebelum datang ke kedainya UPK Samarang dan minimarket apa namanya? Samarang Mat. Samarang Mat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.